student, how are you today? Yeah, I hope you are fine there. Okay, student, before we discuss today's topic, okay, let's pray together. Okay, finish. Okay, student, now I would like to tell you about bentuk akar. Jadi, sebelumnya materi sudah disampaikan oleh Ibu Erni anak-anak ya. Jadi materi untuk kali ini Ibu yang akan menjelaskan itu materinya mengenai bentuk akar. Nah, apa sih bentuk akar itu? Oke, Ibu akan jelaskan. Jadi bentuk akar itu adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Walaupun hasilnya tidak termasuk dalam kategori bilangan irasional, tetapi bentuk akar sendiri adalah bagian dari bilangan irasional. Contohnya seperti akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan lain-lain. Oke, setelah pengertian ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bentuk akar ya anak-anak ya. Oke. Bisa kalian perhatikan, di sini ada beberapa sifat-sifat bentuk akar. Di sini Ibu tampilkan 6 sifat ya anak-anak ya. Bisa kalian perhatikan. Nah, untuk yang nomor 1 itu merupakan sifat dari penjumlahan bentuk akar. Nah, untuk yang kedua itu mengenai pengurangan bentuk akar. Nah, bisa kalian perhatikan yang selanjutnya. Nomor 3, 4, dan 5 itu merupakan perkalian bentuk akar ya. Dan yang terakhir itu merupakan pembagian bentuk akar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan jelaskan dengan contoh soal. Silahkan diperhatikan. Baik, yang pertama di sini Ibu akan jelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, ini rumusnya. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Bagaimana cara penerapan rumus ini? Jadi Ibu di sini sudah berikan kalian contoh soal. Itu soal yang pertama mengenai penjumlahan dan yang kedua mengenai pengurangan. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Oke, kita akan selesaikan sama-sama. Ibu akan jelaskan di sini ya anak-anak ya. Bisa kalian perhatikan. Nah, dari rumusnya itu dalam penjumlahan jika memiliki akar yang sejenis, yang nomor 1 ini akarnya sudah sejenis ya, itu sama-sama akar 3. Jadi bagaimana caranya? Kita jumlahkan ini A dan B-nya, di mana A-nya itu adalah 2 dan B-nya adalah 5. Jadi caranya 2 ditambah 5 dikali dengan akar 3. Kita jumlahkan 2 dan 5, 2 tambah 5 itu 7. 7 akar 3. Sudah ketemu jawabannya. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Kemudian untuk contoh yang kedua itu tidak jauh berbeda. Di sini hanya kita kurangi A dan B-nya karena di sini akarnya juga sudah sejenis ya. Jadi kalau akarnya sejenis itu bisa kita jumlahkan atau kita kurangi ya anak-anak ya. Kalau dia tidak memiliki akar yang sejenis, jadi kita tidak bisa operasikan bilangan tersebut ya. Nah, caranya ini untuk yang nomor 2, karena pengurangan berarti A dan B kita kurangi ya. Jadi 5 dikurangi dengan 6 dikali dengan akar 7. Oke, jadi 5 kurang 6 di sini berapa? Negatif 1 akar 7. Jadi biasanya negatif 1 atau 1 itu tidak perlu kita tulis ya. Jadi jawabannya adalah negatif akar 7. Oke, sudah ketemu jawaban nomor 2. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai perkalian dan pembagian bentuk akar. Jadi, dalam perkalian dan pembagian bentuk akar, ini rumusnya juga sudah Ibu tampilkan, beserta dengan contoh-contoh soalnya yang sesuai dengan sifat-sifat yang sudah Ibu tampilkan di bawah ini ya anak-anak ya.
Nah, kita bahas dulu contoh soal yang nomor 3. Itu contoh soal yang nomor 3 sesuai dengan sifat yang nomor 3 ya. Jadi, akar 3 dikali akar 3, maka jawabannya berapa? Oke, Ibu akan jelaskan di sini. Silakan kalian perhatikan. Kita selesaikan bersama-sama. Jadi, akar 3 dikali akar 3 sesuai dengan sifatnya itu, maka jawabannya adalah 3 ya anak-anak ya. Kenapa bisa 3? Nah, karena itu berasal dari akar 3 dikali 3. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Jadi akar 9 ya. Akar 9 itu jawabannya adalah 3. Jadi di sini sudah benar 3. Ya. Nanti kalau ada soal seperti ini, akar 5 dikali akar 5, itu otomatis jawabannya juga pasti 5 ya. Oke, bisa dipahami ya untuk yang nomor 3. Yang berikutnya Ibu akan jelaskan soal yang nomor 4. Itu kita juga gunakan sifat yang keempat ini. Caranya, akar 5 dikali dengan 3. Jadi 5 kali 3 itu berapa anak-anak? Jadi jawabannya adalah akar 15. Bisa dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 5. Kita juga gunakan sifat yang ke-5. Oke, jadi caranya ini 2 akar 3 dikali 3 akar 2. Jadi A kita kali B dulu. A-nya di sini adalah 2 dan B-nya adalah 3. Jadi A kali B itu berarti 2 kita kali dengan 3. Akar, kemudian akarnya ini juga kita kalikan. Akar 3 dikali dengan akar 2. Di sini berarti akar dari 3 dikali 2. Jadi jawabannya 2 kali 3 adalah 6. Kemudian akar dari 3 kali 2 adalah 6. Jadi jawabannya 6 akar 6. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami yang nomor 5 ya. Yang terakhir itu mengenai pembagian bentuk akar. Nah, kita juga gunakan sifat yang nomor 6 ini ya anak-anak ya. Caranya, nah kita tarik akar, kemudian kita bagi ini. 15 dibagi dengan 3. Jadi jawabannya 15 bagi 3 itu adalah 5. Jadi jawabannya adalah akar 5. Bisa dipahami ya. Mudah sebenarnya anak-anak ya, jika kalian memperhatikan dengan baik. Oke, ini untuk perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, yang berikutnya itu Ibu punya contoh-contoh soal. Dan soal-soal itu merupakan soal-soal UN dari tahun-tahun sebelumnya ya, yang ada kaitannya dengan bentuk akar ya anak-anak ya. Oke, bisa kalian perhatikan. Nah, lihat ini. Ini ada hasil dari 2 akar 12 dikali akar 6. Kemudian ada soal selanjutnya nomor 2 dan soal yang nomor 3. Oke, 3 soal dulu ya. Kita akan selesaikan sama-sama bagaimana cara mencari penyelesaian soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, kita akan bahas bersama-sama untuk yang nomor 1 dulu. Nah, ini akar 12 dikali akar 6. Nah, jadi untuk caranya di sini kita sederhanakan dulu ya akarnya. Jadi kita sederhanakan dulu dari akar 12 ini. Caranya adalah akar 12 dikali akar 6. Jadi berapa dikali berapa menjadi 12, yang salah satu bilangannya bisa kalian tarik akarnya. Di sini Ibu gunakan 4 kali 3 ya untuk menjadi 12. Kenapa kita gunakan 4? Karena 4 ini kita bisa tarik akarnya. Jadi akar 4 itu adalah 2 ya, dikali dengan akar 6. Nah, caranya akar 4. Akar 4 itu 2. Nah, kalau bisa ditarik akarnya, kita langsung tulis dia 2. Ya. Jadi 2 dikali dengan akar 3. Kemudian ini akar 6 kan tidak bisa, tetap kita tulis akar 6. Sama dengan
2. Nah, ini akar 3 kita kali dengan akar 6. Jadi 3 kali 6 adalah 18. Jadi 2 akar 18. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah benar, tapi bisa kita sederhanakan lagi anak-anak ya caranya. 2 dikali, nah akar 18 ini kita sederhanakan lagi, berapa kali berapa menjadi 18, yang salah satu bilangannya bisa kalian tarik akar kuadratnya. Jadi ibu gunakan di sini 9 dikali 2 ya, karena akar 9 itu kan 3. 9 dikali 2. Oke, jadi jawabannya 2, akar 9 itu 3, berarti di sini kita kali dengan 3. 2 kali 3 dikali akar 2. Jadi jawabannya adalah 2 kali 3 itu 6. 6 kali akar 2, jawabannya 6 akar 2. Sudah ketemu jawaban untuk yang nomor 1. Oke, kalau masih bingung, ibu akan jelaskan soal yang nomor 2. Itu caranya, kalian perhatikan, 6 akar 2 sorry 6 akar 2 dikali akar 10. Jadi kita kalikan dulu akarnya ini anak-anak ya, menggunakan sifat-sifat yang sudah ibu jelaskan tadi. Jadi caranya 6 dikali, ini akarnya dulu kalian kalikan, akar 2 kali 10, jadi 2 kali 10 sama dengan 6 akar 2 kali 10 itu 20 ya. Nah, kita sederhanakan ini akar 20 nya sekarang, jadi sama dengan 6 akar 20 ini berapa kali berapa menjadi 20, yang salah satu bilangannya bisa dicari akar kuadratnya. Sini ibu gunakan 4 dikali 5, karena akar 4 itu adalah 2 ya, jadi sama dengan 6 dikali akar 4 adalah 2, berarti 6 kali 2 akar 5. Jadi jawabannya 6 kali 2 12 akar 5. Nah, ketemu ya. Jadi jawaban di sini adalah yang D. Untuk nomor 1 juga tadi sudah ada jawabannya di sini, jawabannya yang A. Nah, untuk nomor yang terakhir, di sini kita pakai sifat bentuk akar yang merupakan pembagian. Jadi caranya di sini kita bagi dulu ini ya. Jadi akar dari 300 dibagi 6 sama dengan 300 bagi 6 itu akar 50. Nah, kita sederhanakan lah ini akar 50 ini ya. Jadi berapa kali berapa menjadi 50? Ibu pakai di sini 25. 25 kali 2, karena akar 25 itu adalah 5 ya. Jadi jawabannya adalah 5 akar 2. Oke. Sudah ketemu jawaban yang nomor 3. Di sini ibu punya 2 contoh soal lagi. Ini soal yang keempat dan ini soal yang kelima. Nah, caranya kita di sini sederhanakan dulu sama seperti yang tadi ya. Kita sederhanakan dulu bentuk akarnya untuk memudahkan kita menjumlahkan dan mengurangi bentuk akar berikut ini. Caranya bisa kalian perhatikan. Kita selesaikan bersama-sama untuk yang nomor 4 dulu. Nah, untuk yang nomor 4, ini akar 48 ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi akar 48 itu berapa kali berapa jadi 48. Ibu pakai di sini 16 dikali 3. Ditambah 2 dikali akar 27, ibu pakai di sini 9 kali 3 ya. 9 dikali 3. Kemudian dikurangi akar dari berapa kali berapa jadi 147. Sebenarnya sudah kita bisa tebak di sini ya. Di sini semua kali 3, pasti di sini 3. Jadi berapa dikali 3 menjadi 147. Di sini adalah 49 ya anak-anak ya.
Ini Ibu gunakan 49 dikali 3. Jadi akar 16 itu 4. 4 akar 3 ditambah 2 dikali akar 9 itu adalah 3. 2 kali 3 akar 3. Ini akar 3 ya. Dikurangi akar 49 itu adalah 7. 7 akar 3. Nah, karena di sini semuanya sama-sama akar 3, berarti kita bisa jumlahkan dan kurangi karena merupakan akar yang sejenis ya. Jadi, di sini 4 akar 3 ditambah, ini kalikan dulu, 2 kali 3 6. 6 akar 3 dikurangi 7 akar 3. Jadi jawabannya 4 tambah 6 itu 10. 10 kurang 7 itu 3. Jadi jawabannya 3 akar 3. Ketemu ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti anak-anak ya. Nanti kalau kalian kurang paham, boleh bertanya ya. Oke, Ibu akan jelaskan contoh soal yang terakhir. Itu sama seperti soal yang ini, yang di atasnya. Tapi sini bedanya, di sini ada perkalian, ada penjumlahan. Jadi yang mana dulu kita selesaikan? Perkaliannya dulu ya. Ini dulu perkaliannya. Nah, ini dulu. Jadi 3 akar 7 dikali akar 8. Caranya 3 akar 7 kali 8 ya, ditambah 5 akar 14. Kemudian di sini sama dengan 7 kali 8 itu 56 ditambah 5 akar 14. Jadi di sini sama dengan 3 kali, nah akar 56 ini berapa kali berapa? Ini kita pakai kuncinya, pasti akar 14 ya. Jadi 14 kali berapa menjadi 56? Itu dikali 4 ya. Jadi 4 kali 14, ini akarnya, ditambah 5 akar 14. 5 tambah akar 14 sama dengan di sini 3 akar 4 itu 2 ya, berarti 3 kali 2 akar 14 ditambah 5 akar 14. Jadi jawabannya adalah 3 kali 2 itu 6 akar 14 tambah 5 akar 14. Jadi 6 tambah 5 itu adalah 11 akar 14. Oke, ini jawabannya. Sudah ditemukan ya, jawabannya adalah yang D. Oke, ini untuk bentuk akar serta sifat-sifatnya. Untuk yang berikutnya itu kita akan belajar mengenai merasionalkan suatu bentuk pecahan dengan penyebut akar. Nah, di sini Ibu sudah punya 6 contoh soal ya. Jadi bisa kalian perhatikan, kita akan selesaikan satu per satu. Di sini untuk nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nanti yang nomor 4, 5 dan 6 itu yang berikutnya karena kita mengalihkannya dengan akar sekawan ya. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan jelaskan. Kita selesaikan dulu soal yang nomor 1. Oke, silahkan diperhatikan. Soal yang nomor 1 itu caranya 5 akar 3 dikali, kita gunakan penyebutnya sebagai pengalinya ya. Penyebutnya kan akar 3, berarti dikali akar 3 per akar 3. Jadi jawabannya 5 kali akar 3 itu 5 akar 3 per, seperti tadi sifat-sifatnya, akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi jawabannya 5 akar 3 per 3. Ini untuk yang nomor 1. Nah, untuk yang kedua
Itu sama, kita gunakan penyebutnya sebagai pengalinya ya. Jadi 5 akar 10 per akar 7 itu dikali dengan akar 7 per akar 7. Jadi bisa kita cari jawabannya 5 akar 10 dikali akar 7. Jadi 5 akar 10 kali 7. 10 kali 7 70. Jadi 5 akar 70 per akar 7 kali akar 7 itu adalah 7. Jadi jawabannya 5 akar 70 per 7. Itu untuk yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 3 itu sama, kita gunakan penyebutnya sebagai pengali. Berarti 7 per 2 akar 3 itu dikali dengan, kita pakai saja di sini akar 3 ya. Kalau kalian pakai 2 akar 3 itu sama saja nanti jawabannya. Kita pakai akarnya saja di sini. Dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 7 dikali akar 3 itu jawabannya 7 akar 3 per 2 kali akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Jadi jawabannya di sini 7 akar 3 per 2 kali 3 6. Jadi 7 akar 3 per 6. Oke, itu untuk penyelesaian soal yang nomor 1, 2, dan 3. Sekarang Ibu akan lanjutkan untuk menjelaskan soal nomor 4, 5, dan 6 ya. Untuk soal yang nomor 4, silahkan kalian perhatikan. Ibu akan tulis di sini ya anak-anak ya. Cara penyelesaiannya itu, di sini soal nomor 4 tadi itu soalnya 6 per 4 dikurangi akar 5. Oke, di sini kita kalikan dengan akar sekawan ya. Jadi kalau di sini itu negatif, berarti di sini pengalinya kita pakai positif. Jadi di sini 4 tambah akar 5 per 4 tambah akar 5. Jadi itu caranya yang berikutnya, 6 dalam kurung 4 tambah akar 5 per, ini kita gunakan sifat aljabar ya. Jadi 4 kita kuadratkan, sini pasti dikurangi. Jadi akar 5 pangkat 2. Akar 5 pangkat 2. Jadi untuk selanjutnya itu 6 kali 4 itu 24 ditambah 6 kali akar 5. 6 akar 5 per 4 kuadrat itu 16 dikurangi akar 5 pangkat 2, berarti akar 5 kali akar 5 itu jawabannya adalah 5. Jadi hasilnya 24 tambah 6 akar 5 per 16 kurang 5 itu 11. Oke, sudah ketemu jawabannya anak-anak ya. Ini untuk yang nomor 4. Bisa dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya itu soal yang kelima. Ibu lanjutkan di bawahnya ya. Soal yang kelima tadi itu 6 per akar 3 ditambah akar 15. Oke, caranya itu sama dengan 6 per, ini kan dia merupakan penjumlahan ya. Jadi akar sekawannya nanti kita kali dengan pengurangan. Jadi kebalikannya ya anak-anak ya. Jadi di sini tetap akar 3 tambah akar 15. Nah, di sini maksud Ibu yang tadi. Kita pakai kurang di sini. Akar 3 dikurangi akar 15. Ini kita pakai sebagai pengalinya. Ini juga akar 3 dikurangi akar 15. Jadi sama dengan, boleh seperti ini ya. 6 akar 3 dikurangi akar 15 per
Nah, pakai lagi sifat aljabar tadi. Akar 3 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2. Nih, sini selalu kita pakai pengurangan, ya. Kemudian di sini akar 15 pangkat 2. Akar 15 pangkat 2. Jadi, di sini sama dengan, boleh seperti ini, 6 biarkan di dalam kurung. 6 akar 3 dikurangi akar 15 per akar 3 pangkat 2 itu 3 ya. 3 di sini tadi kurang. Dikurangi akar 15 pangkat 2 itu adalah 15. Jadi jawabannya bisa diperhatikan di sini, 6 kali akar 13 itu 6 akar 13. Sorry, 3 ya. 6 akar 3 dikurangi 6 akar 15 per 3 dikurang 15 itu hasilnya adalah negatif 12 ya. Jadi di sini sama dengan ini, sama-sama kita bagi 6 ya. Ini hasilnya 1, ini 2. Jadi bisa ditemukan jawabannya adalah 1/2. Negatifnya dibagi negatif itu positif ya. Jadi 1/2 itu akar 15 dikurangi akar 3. Oke. Ini untuk jawaban yang nomor 5. Yang jawaban nomor 6 caranya juga tidak jauh berbeda ya anak-anak ya. Bisa kalian coba nanti sendiri di rumah. Oke. Sekian Ibu rasa penjelasan untuk materi bentuk akar ini. Dan jika nanti kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanyakan Ibu lewat WA atau melalui Google Classroom ya anak-anak ya. Okay student, I think enough for lesson today, and if you have a question, you can contact my WhatsApp number. And thank you for your attention, and see you in the next video, and God bless you. Bye bye.